Sahabat Kompas, pada 1 hingga 2 November mendatang, Kompas dengan menggandeng PLN akan menggelar Kompas 100 CEO Forum 2023 di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Untuk itu kita akan membahas seputar forum ekonomi tahunan ini bersama pemimpin redaksi harian Kompas, Suta Dharma Saputra, dan Direktur Bisnis Harian Kompas, Lukminto Wibowo. Oke, selamat datang Mas Suta dan Mas Luki, terima kasih. Mas Suta, untuk pertanyaan pertama, Mas, tema spesifik apa yang diangkat kali ini dan mengapa penting untuk membahas isu sebesar ini di forum CEO Kompas 100, Mas? Silakan. Ya, tema besar ya dari acara Kompas 100 CEO Forum 2023 ini, yang ke-14, kita mengangkat tema Melaju Menuju Indonesia Emas 2045 ya. Jadi kata-kata melaju itu kan kalau lihat di kamus bahasa ya, menjadi lebih cepat, ya kan. Menuju berarti bukan diam atau mundur ke belakang, tapi maju ke depan. Nah, Indonesia Emas, karena 2045 adalah 100 tahun Indonesia merdeka, kita berharap Indonesia itu betul-betul menjadi Indonesia Emas, artinya Indonesia lompat dari negara menjadi negara maju. Oke. Kelihatannya memang kata-kata ini mudah ya, Indonesia Emas, tapi pada prakteknya tidak mudah. Kenapa? Karena misalnya dari sekitar 189 negara ya, hanya 80-an negara saja yang sekarang ini masuk di posisi negara maju atau berpendapatan atas ya. Indonesia selalu pendapatannya menengah atau menengah atas bawah gitu. Nah, dan kita selalu terjebak di pendapatan kelas menengah ini selama sekian puluh tahun gitu. Jadi artinya ketika kita ingin maju melompat menuju Indonesia Emas, itu banyak upaya yang harus dilakukan. Pemerintahan 10 tahun ini sudah berjalan dengan baik, tetapi pemerintahan yang akan datang 3 pemerintahan berikutnya itu menjadi sangat penting untuk betul-betul memastikan Indonesia itu maju menuju Indonesia Emas. Kata yang mudah diucapkan, tetapi tidak mudah untuk diimplementasikan. Salah-salah mengimplementasikan malah bukan Indonesia emas ya, tetapi Indonesia cemas. Berarti ada akselerasi di situ ya, Mas, ya? Dan Indonesia apalagi nggak boleh menjadi Indonesia yang lemas. Ya kan? Oke. Baik, Mas. Seberapa penting forum ini bagi CEO, mengingat forum ini kan menjadi forum dialog ya di antara CEO dengan pemerintah. Silakan, Mas. Ya, ini sangat penting tentunya buat para CEO, tapi juga buat negara ya. Jadi tidak ada negara yang maju ketika dunia usahanya tidak maju. Jadi sebuah negara akan maju ketika pemerintahannya maju, tetapi dunia usahanya juga maju. Bahkan di sejumlah negara ketika politiknya pun negatif, tetapi ketika dunia usahanya maju, negara itu masih bisa bergerak maju. Jadi sangat penting peran dari kalangan dunia usaha. Nah, para CEO-CEO ini kan mereka adalah leaders dari dunia usaha ya. Mereka yang akan datang ini terhadap di acara Kompas 100 CEO Forum ini, kita berharap mereka tentunya bisa berdialog dengan government, pemerintah, dan tentunya para dunia usaha juga bisa menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah, apa yang harus dilakukan untuk Indonesia bisa mencapai Indonesia Emas gitu. Dan selain itu tentunya mereka bisa membangun jejaring ya di antara para CEO yang hadir. Kita tahu di dunia sekarang ini tidak mudah untuk bergerak sendiri, tapi harus saling berkolaborasi. Sehingga para CEO yang hadir, yang diperkirakan bisa mencapai posisi terakhir saya tanya saat ini, ada sekitar 93 CEO yang akan bergabung. Itu mereka bisa membangun jejaring di antara mereka sendiri sehingga bisa berkolaborasi dan membangun inisiatif-inisiatif ke depan yang jauh lebih baik sehingga bisa mempercepat atau mengakselerasi pencapaian Indonesia menjadi Indonesia Emas tadi. Beralih ke Mas Luki, apa alasan pentingnya menggelar Kompas CEO 100 Forum ini di IKN, Mas? Setahun lalu kan Kompas menggelarnya di Istana Merdeka Jakarta, Mas. Silakan. Iya, mungkin saya flashback dulu ya bahwa CEO Forum Kompas 100 ini sudah ke-14 kalinya ya. Jadi saya terlibat dari yang pertama. Dan itu memang secara historinya dulu CEO Forum ini dari emiten Kompas 100 ya. Itu kita buat dan waktu itu sistemnya arisan lah gitu kan. Kita bikin setahun sekali Outlook gitu, terus kemudian arisan siapa yang mengadakan gitu. Tapi di tengah jalan kita mesti harus lebih
hebat lagi, membuatnya nggak sekedar seperti CEO kok arisan gitu kan. Ya, akhirnya berkembangnya waktu, diskusi dengan antara bisnis dan redaksi, dengan Bursa Efek, IDX gitu ya, kita harus membuat lebih berbobot lagi. Dan akhirnya apa? Akhirnya dijadikan agenda istana gitu kan, agenda istana. Jadi memang ini menjadi agenda istana zaman eranya Pak SBY itu selalu hadir, selalu hadir, dan Pak Jokowi juga. Jadi karena agenda istana gitu kan, akhirnya kita juga berkoordinasilah dengan pihak istana tentunya kan, karena apapun itu CEO yang hadir itu pengen juga lah ketemu kan, karena memang tadi sudah disampaikan Mas Suta bahwa forum ini mempertemukan pelaku usaha dengan pihak regulator kan, pemerintah dalam hal ini untuk membicarakan outlook apapun itulah gitu kan. Dan tentunya pasti ujung-ujungnya untuk negeri ya untuk negeri ini kontribusinya. Jadi mesti kita harus berbobot dan kita juga koordinasi dengan istana. Akhirnya tahun lalu ya akhirnya ke istana gitu kan. Terus sekarang juga kita koordinasi gimana sebaiknya akhirnya juga ke IKN gitu kan, Ibu Kota Negara, dan kita akan siapkan di sana, dan pemerintah dalam hal ini Presiden, kemudian beberapa menteri juga hadir di sana. Dan tadi disampaikan Mas Suta, daftar memang sampai update sekarang 93 yang confirm hadir. Sebetulnya memang kita peserta ini kan di Kompas 100 ya, di emiten Kompas 100, tapi memang ada beberapa perusahaan-perusahaan yang mungkin korelasi lah dengan tema itu kita undang. Tantangannya seperti apa menggelar hajatan sebesar ini di IKN, Mas Luki? Silakan. Iya, memang tantangannya luar biasa sih, selalu menaik ini ya. Jadi dulu di istana aja sudah menyelenggarakan, kita juga tantangannya luar biasa. Sekarang di IKN yang notabene infrastrukturnya kan belum lengkap ya, terus kemudian logistik ke sana ya, penerbangan dan sebagainya, dan sangat terbatas. Ini yang perlu kita persiapkan. Belum cuaca nanti kan, cuaca di sana seperti apa karena outdoor, indoor dan sebagainya. Ini teman-teman tapi semua sudah mempersiapkan dengan segala sesuatunya. Mudah-mudahan sih berjalan lancar ya. Tapi itulah tantangan kita lah ya. Tapi ya mudah-mudahan berjalan baik, lancar dan bermanfaat lah. Kalau bisa dikasih bocorannya, Mas Luki, nanti titik-titik lokasi mana saja yang akan dikunjungi sama CEO ini, Mas? Ya, kalau titik-titiknya rencana ya, tapi biasanya last minute bisa berbeda-beda. Jadi kita pasti akan menginap dulu lah di Balikpapan, karena di sana belum ada penginapan ya. Kita akan menginap bersama di sana. Hari pertama tanggal 1 itu kita ada diskusi, terus kemudian malamnya gala dinner ya, dan nanti besok paginya baru kita ke sana, ke ke IKN. Ya, jadi kalau bocorannya ya, Marina ya, ini acara dari sisi substansinya menarik, tetapi dari acaranya sendiri juga kita berharap membuat para CEO mungkin belum pernah kali ya punya pengalaman seperti ini. Bahkan jangan-jangan seumur hidup nih pengalamannya itu sangat spesial ya. Jadi tadi seperti yang dikatakan Mas Luki, setelah diskusi ya kan serius di Balikpapan, berdiskusi tentang apa yang harus dilakukan Indonesia menuju Indonesia Emas. Tetapi malamnya gala dinner di Kampung Pasir ya kan, itu pemandangannya juga bagus, romantis gitu ya. Nah, tapi besoknya yang paling seru. Para CEO ini belum pernah nih saya rasa ke IKN. Para CEO mungkin pernah ke IKN sebagian, tapi saya rasa belum pernah punya pengalaman kita bersama-sama beriringan gitu dengan mobil menggunakan high-S yang premium itu. Tetapi selama perjalanan juga para CEO ini akan membuat konten nih gitu. Jadi di setiap mobil itu ada wartawan di sana, kita akan membuat reportase langsung. Jadi para CEO sambil berjalan tuh membuat konten gitu ya. Sambil kita juga menunjukkan
titik-titik yang akan dilewati oleh para CEO dari Balikpapan menuju ke ibu kota Nusantara itu. Nah, sesampai di sana, yang saya rasa ini pengalaman yang mungkin akan istimewa buat para CEO, itu nanti akan langsung menuju ke glamping. Glamping itu salah satu lokasi di istana ibu kota IKN. Itu mungkin sahabat Kompas pernah melihat ya di YouTube dan yang lain-lain. Cuma berbeda, kita udah setting sedemikian rupa sehingga nanti Presiden akan berdialog dengan para CEO itu di glamping itu. Artinya suasananya hutan, tapi berdiskusi tentang Indonesia emas. Ketika kita bicara soal Indonesia industrialisasi berkelanjutan, kita berdiskusi di sebuah ibu kota negara Nusantara yang punya konsep juga berkelanjutan. Dialognya santai, pasti dengan Presiden dan dipandu oleh Pak Prastiantoko ya. Suasananya pasti cair. Nah, setelah itu Presiden akan ngajak nih para CEO ini berjalan-jalan dari glamping itu ke kawasan istana. Kawasan istana, nanti Presiden akan menunjukkan nih, oh istana sebelah sini, Menko, gedung 4 Menko sebelah sini, di lapangan bersama para CEO itu. Dan nanti CEO juga akan ditunjukkan sebuah, pasti yang dilihat belum seluruhnya jadi, baru sekian persen ya, 70% sekian. Tetapi jadinya seperti apa nanti para CEO juga akan melihat augmented reality-nya dari materi yang nanti kita siapkan. Jadi para CEO bisa melihat kondisi sekarang, tapi juga bisa melihat nanti jadinya seperti apa di titik itu. Di pusat inti pemerintahan itu, di kawasan istana, disebut sebagai sumbu kebangsaan. Jadi para CEO hadir, berdiri, foto di sumbu kebangsaan, dan saya rasa itu peristiwa bersejarah karena belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, dari sana nanti akan ada mengikuti groundbreaking Bank Indonesia. Nah, setelah itu juga ada groundbreaking BPJS tenaga kerja ya. Oh ya, satu lagi, selama diskusi itu para CEO juga akan dihibur ya dengan performance Quaetnica. Itu yang memadukan seni musik kekayaan Nusantara ya. Ada dari Kalimantan, tapi juga ada kekayaan musik dari beragam negeri lah kurang lebih. Di akhir forum nanti benang merah seperti apa yang dicapai bersama CEO dengan pengambil kebijakan khususnya pemerintah, Mas? Silakan. Benang merah yang ingin kita capai ya tentunya kita berharap, tentunya kita punya optimisme ya sebagai bangsa, terutama di kalangan dunia usaha, bahwa kita bisa mewujudkan Indonesia emas itu. Tapi optimisme bukan sekedar optimisme ya kan, tetapi memang ada kesadaran untuk kita bersama-sama membangun industrialisasi berkelanjutan. Karena dari pra-event yang kita liput, kemudian sejumlah diskusi-diskusi bulanan yang kita lakukan bersama para CEO, kita menyadari Indonesia ini akan maju ya ke depan ketika hilirisasi yang sekarang ini sudah diprakarsai oleh pemerintahan Jokowi Ma'ruf, Kabinet Indonesia Maju ini harus dilanjutkan. Industrialisasinya tetapi industrialisasi yang berkelanjutan. Dan bukan hanya tambang, tetapi di semua bidang, apakah pertanian, perkebunan, dan yang lain-lain, tetapi industrialisasi yang berkelanjutan. Nah, ketika itu tercapai, bisa dilakukan dan didukung oleh segenap pemangku kepentingan ya, government, akademisi, CEO, dunia usaha, mestinya itu bisa lebih mempercepat Indonesia mencapai Indonesia emas. Nah, benang merah itu yang ingin kita capai ya dari penyelenggaraan CEO Forum yang ke-14 ini. Sebagai media yang teguh memegang jurnalisme berkualitas, Mas, bagaimana selama ini Kompas menggaungkan industri berkelanjutan? Ya, kita itu menjadi kesadaran semua ya tentunya, dan good journalism baik di Indonesia maupun di dunia, saya rasa itu menyuarakan itu. Karena dengan industrialisasi yang berkelanjutan sebetulnya kita menyelamatkan people ya, penduduk, tapi juga kita menyelamatkan planet gitu. Dan Indonesia pasti harus berkontribusi besar untuk penyelamatan people karena Indonesia punya penduduk yang sedemikian banyak. Kesenjangan juga sekarang masih menjadi persoalan gitu. Bagaimana masyarakat ini harus lebih sejahtera ke depan, tetapi yang tidak kalah penting menyelamatkan planet gitu, menyelamatkan bumi dari kerusakan lingkungan dan yang lain-lain. Nah, industrialisasi berkelanjutan ini menjadi jalan tengahnya gitu. Pertumbuhan ekonomi maju tapi tanpa merusak lingkungan, tapi bahkan membuat
manusianya yang hidup di dalamnya menjadi jauh lebih sejahtera. Apa yang menjadi pembeda Kompas 100 CEO Forum ini dengan, kan kita juga mengetahui banyak forum-forum ekonomi lainnya, Mas. Silakan, Mas. Memang konten tentunya di sini Mas Huta yang arsitekturnya itu menjadi pembeda yang pertama. Kemudian yang kedua, CEO Forum Kompas 100 ke-14 ini kan kita banyak sekali. Jadi kita rancang ada pre-event, main event, post event, ya itu banyak sekali. Jadi sebelumnya kita ada CEO Insight, ya diskusi-diskusi dari CEO. Jadi nggak sekedar main event aja. Kemudian post eventnya juga gitu. Kita ada CEO Talk, ya CEO Goes to Campus, terus kemudian juga ada golf, ya CEO golf. Bahkan ke depan saya pengen juga ada CEO Jazz Live, ya ke hobbies, ya kemudian traveling CEO. Itu kita punya lah cita-cita ke sana. Jadi ini pembedanya beda lah dengan, ya kami punya harapan punya suatu kualitas, nggak cuman jalan-jalan saja atau justru sebaliknya diskusi melulu menyebalkan dan sebagainya, dan harapannya ke depan lebih lagi. Kalau perlu 1 tahun menjadi suatu circle CEO ini gitu kan. Jadi tidak hanya akhir tahun yang dulu outlook saja, nanti mungkin awal tahun sudah kita mulai gitu kan, terus gitu. Itu sih cita-cita kita lah ya, itu menjadi pembeda yang lain, itu kira-kira seperti itu. Untuk Mas Huta dan Mas Luki, ada informasi lainnya yang ingin ditambahkan? Silakan, Mas. Ya terakhir mungkin saya berharap pada para CEO ya untuk jaga kesehatan ya kan, karena acara nanti cukup berat ya. Pertama penerbangan ke sana, kemudian baru kali ini nih para CEO kumpul 2 hari kan, berarti 1 malam, dan kita akan menempuh perjalanan yang cukup jauh, tapi juga tentunya menyenangkan. Belum pernah kan para CEO ketemu presiden dengan pakaian yang casual ya kan. Nanti tuh para CEO rencananya pakai tangan panjang, kaos tangan panjang gitu, celana casual, sepatu juga casual, dan ada satu titik mereka pakai topi proyek tuh. Pakai topi proyek, pakai rompi proyek gitu ya, ketemu presiden. Jadi saya rasa itu pengalaman yang pasti menyenangkan, tapi juga perlu fisik ya yang prima, dan tentunya kepada para panitia juga tim seluruh pendukung kita berharap juga sehat. Dan tentunya masyarakat di sana juga kita berharap dukungannya, dan semua sahabat Kompas memberikan dukungan. Semoga acara ini lancar dan bermanfaat lah ya untuk negeri. Mungkin dari saya. Mungkin dari saya ya, saya hanya ini aja mengutip, dulu saya pernah masih culun lah gitu waktu ketemu Pak Yaakob Ballingfather itu. Waktu itu saya sebagai manajer Markom ya, jagainlah Kompas, brand Kompas, kita bisa menjadi medium. Jadi tidak hanya sekedar mengabarkan berita, mengkritisi, tapi juga berbuat sesuatu. Itu saya ingat sekali. Di sini kita nyata berbuat dan menjadi medium, betul medium, media yang medium gitu ya, mediumisasi di antara ini tokoh-tokoh lah yang berharap bisa untuk negeri ini lebih baik lagi. Dan terakhir ya saya berharap ini bisa berjalan dengan baik dan lancar dan bermanfaat. Terima kasih banyak Mas Huta dan Mas Luki. Kompas 100 CEO Forum 2023 yang digelar di IKN semoga bisa menjadi pijakan kuat bagi para CEO dan pemerintah mewujudkan industrialisasi berkelanjutan untuk Indonesia maju. Terima kasih, sampai jumpa.